Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, adalah Nisfi Eliza Alif dari kelas 3A D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Di video kali ini, saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya tentang leaching single stage. Nah, di video kali ini, saya akan membahas soal pada buku Genkoplis nomor 12.14, yaitu tentang counter current multistage leaching. Diketahui dalam soal, hati halibut segar mengandung minyak 25,7% dan harus diekstraksi dengan etil eter murni untuk menghilangkan 95% minyak dalam proses. Kecepatan umpannya sebesar 1000 kg per jam. Kecepatan larutan yang keluar mengandung 70% minyak. Retensi larutan oleh pelarut padatan inert atau hati bebas minyak bervariasi, yaitu C1, di mana N adalah kilogram padatan per kilogram larutan yang ditahan, dan YA-nya merupakan kilogram minyak per kilogram larutan. Di sini kita disuruh menghitung jumlah dan komposisi aliran yang keluar dan jumlah stage teoritisnya. Nah, ini merupakan ilustrasi diagram prosesnya. Dari diagram ini, yang akan kita cari adalah nilai V1-nya, sini, dan nilai Ln-nya sebagai aliran keluar. Nah, diketahui dalam soal, ini terdapat A atau minyak sebesar 25,7% atau 0,257. Kemudian ada B atau solid sebesar 74,3% atau 0,743. Kemudian ada S atau solvent sebesar 0%, dan yang terakhir ada XA sebesar 70% atau 0,7. Di sini yang ditanyakan adalah komposisi keluaran stage, nilai Ln, dan jumlah stage secara teoritisnya. Kemudian, di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari dulu koordinat L0-nya yang baru. Di sini kita menghitung nilai A-nya. Di sini A-nya yaitu A yang sudah diketahui tadi, yaitu sebesar 0,257 dikali 1000, sehingga didapatkan A sebesar 257 kg. Sedangkan yang B merupakan sisa dari nilai A-nya ini tadi, sehingga 1000 dikurangi 257, dan didapatkan nilai B-nya itu sebesar 743 kg. Sedangkan untuk nilai S-nya atau solventnya itu adalah 0. Kenapa kok 0? Karena di dalam L0 ini tidak terdapat solvent. Kemudian yang selanjutnya, kita untuk menghitung nilai koordinatnya, yang pertama kita menghitung nilai L0-nya. N0 ini diperoleh dari B per A plus S. Tadi kan B-nya sudah diketahui 743 per A-nya 257 kg, dan S-nya sebesar 0, sehingga didapatkan nilai N0-nya sebesar 2,89. Yang kedua, kita menghitung nilai Y0-nya, YA0. YA0 nih diperoleh dari A per A plus S. A-nya tadi kan 257 per 257 ditambah S-nya 0, sehingga YA0-nya didapatkan sebesar 1. Sehingga di sini dari nilai N0 dan YA0 tadi diperoleh koordinat L0 yang baru itu sebesar 1 dan 2,89. Yang selanjutnya, kita akan mencari nilai koordinat dari Ln. Diketahui dalam soal tadi kan 95% itu masuk ke V1, sehingga sisanya itu sebesar 5% masuk ke Ln. Di sini A-nya tadi kan 5%, jadi 0,05 dikali A, sehingga didapatkan A-nya ini sebesar 12,85 kg. Sedangkan untuk B-nya ini tetap sebesar 743 kg. Nah, dari nilai A dan B ini, kita bisa mendapatkan nilai slope-nya dari rumus B per A.
dan didapatkan slope-nya sebesar 57,82. Nah, dari nilai slope ini, kita bisa mendapatkan nilai dari sudutnya, diperoleh dari arkes tangen dari slope ini tadi. Jadi, arkes tangen 57,821 dan diperoleh sudutnya sebesar 89 derajat. Mohon maaf, ini nggak ada celciusnya ya. Yang selanjutnya, kita akan mencari nilai V1. Di sini kan sudah diketahui tadi dalam soal, fraksi minyaknya itu sebesar 0,7. Sehingga nilai A-nya ini 0,9 dikali A, dan didapatkan nilai A-nya sebesar 244,15 kg. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari V1. V1 ini diperoleh dari XA dikali V1 sama dengan A. Karena kita mencari nilai V1-nya, sehingga V1 ini sama dengan A per XA. Dan diperoleh nilai V1-nya sebesar 348,7857. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai koordinat V1-nya itu sebesar 0,7 dan 0. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Vn plus 1 atau pure solventnya. Di sini A-nya itu sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, dan S-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai koordinat dari deltanya. Di sini, yang pertama kita menghitung nilai XD-nya dulu. Diperoleh dari L0 dikali YA0 dikurangi V1 dikali XA1 per L0 dikurangi V1, sehingga diperoleh X deltanya itu sebesar minus 0,14. Kemudian yang kedua, mencari nilai N deltanya. Diperoleh dari B per L0 min V1, sehingga N deltanya itu diperoleh sebesar minus 8,09. Dari XD dan ND ini, kita bisa memperoleh nilai koordinat deltanya, yaitu sebesar minus 0,14 dan minus 8,09. Nah, tadi kan di sini juga diketahui data dari N dan YA. Nah, data N dan YA ini akan kita plotkan ke dalam grafik. Nah, dari data N dan YA tadi yang sudah diplotkan, itu akan membentuk kurva seperti ini. Ini merupakan kurva dari data N dan YA tadi. Setelah itu, kita akan memasukkan koordinat-koordinat yang sudah kita cari sebelumnya dan diplotkan ke grafik ini. Yang pertama, ini tadi ada koordinat L0. Tadi diperoleh koordinat L0 itu sebesar 1 dan 2,9. Jadi di sini 1, 2,89, jadi sekitaran ada di sini. Dan ini merupakan koordinat dari L0. Kemudian, yang kedua ada koordinat V1. V1 tadi diperoleh koordinatnya 0,7 dan 0. Di 0,7 dan 0. Jadi, koordinat V1-nya itu ada di sini. Ini merupakan V1. Dan yang ketiga ada koordinat delta. Tadi diperoleh hasil sebesar minus 0,4 dan minus 0,89. Jadi koordinat deltanya itu berada di sini. Selain itu, tadi kan juga kita sudah menghitung nilai dari slope-nya. Dan didapatkan dari slope itu, kita mendapatkan sudut sebesar 89 derajat. Nah, dari sudut itu kita bisa menarik garis dari titik 0 ini menuju ke garis kurva ini. Kita tarik ke atas sebesar 89 derajat dan didapatkan garis seperti ini. Dan garis ini disebut dengan garis LN. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik M. Titik M ini diperoleh dari yang pertama, kita harus menarik garis terlebih dahulu dari titik 0 ini menuju ke titik L0. Garis seperti ini. Kemudian yang kedua,
kita membuat garis dari titik LN menuju ke titik V1 ini, sehingga didapatkan garis seperti ini. Nah, nilai M itu merupakan titik perpotongan antara garis LN dan V1 dan garis titik 0 dan L0. Di sini, ini merupakan titik M-nya. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah stage aktualnya. Nah, stage aktual itu kita mulai dari menarik garis dari titik L0 menuju ke kurva titik delta ini. Seperti ini, kita tarik garis. Kemudian setelah itu, kita tarik garis ke atas di perpotongan antara garis L0 dan delta dan sumbu X ini. Kita tarik garis ke atas sampai ke garis kurva. Seperti ini. Kemudian dari titik ini kita tarik lagi menuju ke titik delta ini. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai habis garis kurva ini. Tarik lagi ke atas, kemudian dari titik ini kita tarik ke titik delta. Kemudian perpotongan ini kita tarik garis ke atas sampai ke garis kurva. Begitu seterusnya. Seperti ini. Sampai habis garis kurvanya. Jadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menghitung jumlah stage aktualnya. Dimulai dari sini. Ini merupakan stage pertama. Ini kedua, ketiga, keempat, 5, 6, dan 7. Jadi, dari grafik ini kita bisa memperoleh jumlah stage aktualnya itu sebanyak 7 stage. Setelah kita mendapatkan jumlah stage aktualnya, kita kembali lagi ke perhitungan. Nah, dari grafik yang sudah kita buat tadi, bisa diperoleh data sebagai berikut, yaitu kita memperoleh nilai Ln-nya itu pada titik koordinat 0,02 dan 4,75. Dan M-nya ini pada titik koordinat 0,5 dan 1,43. Nah, di titik Ln ini kita bisa memperoleh data juga, yaitu YAN sebesar 0,02, N0-nya 4,75, XAM-nya sebesar 0,5, dan NM-nya sebesar 1,43. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai M. Nilai M ini yang pertama kita peroleh dari neraca massa totalnya. Di sini menggunakan persamaan 12.104, yaitu L0 plus Vn1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Sehingga bisa disederhanakan menjadi L0 plus Vn plus 1 sama dengan M. Di sini kita akan mencari nilai M-nya, sehingga M sama dengan 257, L0-nya tadi sudah diketahui, plus Vn plus 1-nya masih belum dicari. Dari sini kita bisa memperoleh persamaan 1. Kemudian kita lanjut ke neraca massa solidnya. Di neraca massa solid ini kita bisa memperoleh nilai M-nya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan 12.16, yaitu B sama dengan N0 kali L0 sama dengan NN dikali Ln sama dengan NM dikali M. Sehingga bisa disederhanakan menjadi B sama dengan NM dikali M. Kita di sini akan mencari nilai M-nya. Sehingga M sama dengan B per NM. Dan diperoleh nilai M-nya sebesar 519,5804. Nah, selanjutnya kita mencari Vn plus 1. Vn plus 1 ini kita bisa memperoleh dari persamaan yang pertama tadi. Jadi kita substitusikan ke persamaan pertama. Yaitu tadi kan M sama dengan 257 ditambah Vn plus 1.
Di sini kita akan mencari nilai Vn plus 1, dan nilai M-nya tadi sudah ketemu sebesar 519,5804. Sehingga nilai Vn plus 1-nya itu ketemu sebesar 262,5804 kg per jam. Selanjutnya, kita bisa mencari nilai Ln-nya. Nilai Ln ini diperoleh dari Ln plus V1 sama dengan M, sehingga nilai Ln-nya itu sama dengan M dikurangi V1, dan diperoleh nilai Ln-nya itu sebesar 170,7947 kg per jam. Nah, di sini yang terakhir, kita akan menghitung jumlah stage teoritisnya. Jumlah stage teoritisnya ini kita menggunakan efisiensi total stage-nya sebesar 70%. Sehingga di sini kita menggunakan rumus 70% sama dengan nilai stage teoritis dibagi stage aktualnya dikali 100%. Sehingga didapatkan nilai stage teoritisnya itu sebanyak 10 stage. Demikian pembahasan soal tentang counter current multistage leaching yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian pembahasan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.